Hai guys, kembali lagi bersama gua di Wandi Channel Review. Seperti biasa di video kali ini gua akan membawakan alur cerita film From series season yang kedua. Yang belum nonton episode-episode sebelumnya, silahkan nonton dulu saja agar kalian tahu jalan ceritanya. Oke lah, daripada kebanyakan bacot di awal, mari kita saksikan saja alur ceritanya. Tapi jika kalian suka dengan video ini, seperti biasa silahkan tekan saja tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Di episode yang ketiga ini kita diperlihatkan ke si Sheriff yang sudah kembali ke kota. Melihat ayahnya pulang sendirian, si Alice pun langsung menanyakan keberadaan si Sarah. Namun si Sheriff menceritakan bahwa sejak dirinya masuk ke lubang pohon, dia harus terpisah dengan si Sarah. Dia pun tidak tahu apakah si Sarah masih hidup atau sudah modar. Setelah mendengar cerita itu, si Alice pun langsung memberitahukan tentang niatannya untuk menikahi si Fatimah. Walaupun ini bukan waktu yang tepat, namun si Alice yang ingin selalu berada di dekat si Fatimah sudah mantap dengan niatannya itu. Mendengar hal itu, jelas saja si Sheriff pun merasa bangga dengan si Alice karena kini anaknya sudah tumbuh dewasa. Setelah itu, si Alice pun berpamitan ke si ayah untuk pergi ke hutan guna membantu si Kenny memasang jebakan Bagong. Di sisi lain, kita pun diperlihatkan ke si Christy yang sedang mengobati si Jim, di mana akibat kejadian yang si Jim alami, dia harus mengalami luka yang cukup parah. Oleh karena itulah si Christy meminta ke si Jim untuk beristirahat sementara waktu di klinik ini sampai keadaannya membaik. Can you get me and your mom a second? Dan walaupun dirinya mengalami luka yang cukup parah, namun si Jim merasa senang setelah melihat si Tabitha baik-baik saja karena sebelumnya dia sempat menduga si Tabitha sudah modar. Mendengar hal itu, si Tabitha pun langsung memberitahukan tentang kabel yang ada di rumahnya tidak terhubung kemana-mana, hanya ngegantung di langit-langit gua. Dirasa sudah banyak keanehan yang terjadi di kota ini, si Jim pun tidak terlalu memikirkannya. Kemudian kita dialihkan ke si Donna yang sedang melarang si Botak untuk memiliki senjata karena itu sudah menjadi peraturan kota. Namun si Botak yang belum mempercayai si Donna menolak untuk memberikan senapan FF-nya. Hingga di tengah panasnya adu bacot, si Sheriff pun datang dan mencoba untuk menenangkan mereka. Hingga setelah mengetahui permasalahannya, si Sheriff pun langsung mengizinkan si Botak untuk memiliki senjata itu, namun dengan syarat dia harus pergi ke hutan dan hidup di sana jika tak ingin mengikuti aturan kota. Mendengar hal itu, si Botak pun terpaksa memberikan senapan FF-nya. Just know. Setelah itu, si Donna pun langsung memberitahukan tentang persediaan makanan mereka yang mulai menipis. Apalagi saat ini para penduduk mulai bertambah dengan adanya para penumpang bus. Walaupun sebagian penumpang sudah modar, namun mereka harus bisa menghemat makanan agar bisa bertahan hidup di kota ini. Lalu kita dialihkan ke si Kenny yang sedang memasang jebakan Bagong. Namun bisa kita lihat di saat si Kenny sedang sibuk memasang jebakan, si Alice malah asik mengambil bunga-bunga untuk ayangnya. Melihat hal itu, jelas saja si Kenny pun sangat kesal dan meminta ke si Alice untuk segera membantunya. Hingga di tengah obrolan, mereka pun dikagetkan oleh suara sesuatu di tengah hutan. Mendengar hal itu, mereka pun bergegas mengeceknya. Flowers down and help me. Dan ternyata suara itu berasal dari handphone ayangnya si Ujang bernama Kelly. Melihat si Kelly yang masih hidup, si Kenny pun bergegas pergi menemui si Christy untuk meminta bantuan. Di sisi lain, kita pun diperlihatkan ke si Victor yang panik setelah melihat kamarnya sudah berantakan. No. What? I said him. Tidak lama kemudian si Subur Kakashi pun datang dan memberitahukan bahwa semua itu perbuatan si Jed dan si Ethan yang berniat mencari sesuatu di tempat tidurnya. Mendengar hal itu, si Victor pun bergegas pergi menemui si Jed. What?
Singkat waktu setelah bertemu dengan si Jed, si Victor pun langsung mengambil biola kesayangannya yang si Jed ambil. Dia pun meminta ke si Jed untuk tidak lagi cologog masuk ke kamar orang sembarangan. Namun si Jed memberitahukan jika dia tak bermaksud apa-apa, hanya ingin mencari tahu tentang simbol aneh yang sering dia lihat. Di mana si Jed sangat yakin si Victor mengetahui apa yang sebenarnya sudah terjadi di kota ini. Dia pun meminta ke si Victor untuk menceritakannya agar dia bisa mencari cara untuk keluar dari kota ini. Namun si Victor yang sedang kesal ke si Jed tak mau menceritakannya. It's not yours. Kembali ke si Kelly yang merasa Herman dengan dirinya yang masih hidup walaupun mengalami luka yang sangat parah. Mendengar hal itu, si Alice pun langsung menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian si Kelly pun langsung menceritakan di mana setelah para makhluk itu berhasil masuk, si makhluk langsung mengusir dia dan ayangnya ke tengah hutan. Dan si makhluk sengaja membiarkannya tetap hidup agar si Kelly bisa menyaksikan mereka menghabisi ayangnya. They said they wanted to. Okay. Tidak lama kemudian si Kenny dan si Christy pun datang. Melihat si Kelly yang terluka, si Christy pun bergegas memeriksanya. Oh God. Hey, it's bad. Dan setelah memeriksa luka yang dialami si Kelly, si Christy pun langsung memberitahukan bahwa luka yang dialami si Kelly sangatlah parah dan satu-satunya cara untuk menghilangkan penderitaan si Kelly hanya dengan mencabut besi yang mencucuk tengkoraknya. Namun setelah itu dapat dipastikan si Kelly akan modar. We have to pull out the rod. Dirasa dirinya sudah tak bisa lagi diselamatkan, si Kelly pun meminta ke si Christy untuk menyampaikan pesan terakhir ke ibunya, di mana dia ingin meminta maaf ke si ibu karena sebelum pergi dia sempat marah ke ibunya sendiri karena tak dibelikan handphone iPhone impiannya. Hingga di tengah obrolan, mereka pun dikagetkan dengan kedatangan si Sheriff. Melihat hal itu, si Christy pun langsung meminta bantuan ke Sheriff untuk segera mencabut besi yang mencucuk tengkoraknya si Kelly. All right. What's your name? Dan seperti dugaannya si Christy, setelah besi itu dicabut, si Kelly langsung menyusul ayangnya ke alam baka. Kemudian kita dialihkan ke si Tabitha dan si Julie yang sedang meluting baju-baju penduduk karena baju mereka sebelumnya sudah tertimbun neruntuhan. Dirasa semuanya sudah cukup, mereka pun bergegas pergi. So, are we living with Kenny and his mom now? No, once your dad's back on. Nothing. Mom, Namun setelah keluar dari dalam gudang, seketika si Tabitha pun shock setelah melihat dua bocil di tengah jalan terus menatapnya. Hingga setelah para bocil itu pergi, si Tabitha pun langsung mengajak si Julie untuk bergegas pergi. Sesampainya di tempat tinggal yang baru, si Julie yang merasa ada yang aneh dengan ibunya pun meminta ke si ibu untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian si Tabitha pun langsung menceritakan di mana setelah anaknya modar dia selalu berhalusinasi melihat anaknya masih hidup. Namun kali ini apa yang dia lihat sedikit berbeda, di mana dia melihat dua bocil buladig yang terus menatapnya dengan menyeramkan. Setelah itu, si Tabitha pun menemui si Ethan yang sedang asik bermain puzzle. Namun seketika si Tabitha pun shock setelah melihat puzzle yang si Ethan buat sama persis dengan puzzle yang dia lihat di dalam gua. Di tengah kehermanan, si Tabitha pun panik setelah kembali melihat dua bocil itu. Dirasa ini bukan halu, dia pun langsung mengajak si Ethan untuk masuk ke dalam rumah. Kemudian kita dialihkan ke si Sheriff yang datang menemui si Donna untuk menceritakan apa yang dialami oleh si Kelly, di mana dia merasa Herman karena apa yang dialami oleh si Kelly sama persis dengan apa yang dialami oleh rekan tentaranya yang terkena ledakan bom saat bertugas di negara Irak bagian kidul. My arms.
Dirasa itu hanya kebetulan saja, si Donna pun meminta ke Sheriff untuk tidak memikirkannya. Dia pun meminta ke Sheriff untuk menceritakan apa yang dia alami saat mencari jalan keluar dari kota ini. Namun dirasa ini bukan waktu yang tepat, si Sheriff pun menolak untuk menceritakannya. Fuck. Kembali ke si Kenny yang meminta ke si Alice untuk pergi duluan sementara dia berniat pergi ke gereja guna mengambil Alkitab untuk memakamkan si Kelly. Namun sesampainya di gereja, si Kenny pun dikagetkan oleh suara sesuatu di arah basement. Dikarenakan disuruh kepo oleh Pak Sutradara, si Kenny pun berniat untuk mengeceknya. Someone down here? Hi, Kenny. Dan ternyata suara itu berasal dari si Sarah. Kira-kira apa yang akan dilakukan si Kenny ke si Sarah? Kalem heula atuh, karena episode 3 pun sudah berakhir. Oke lah ngab, mungkin segitu dulu saja pembahasan kali ini. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Nantikan episode kelanjutannya hanya di Wandi Channel Review. See you next, bye bye.